Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang operator yang ada di VB.NET. Ada beberapa operator yang ada di dalam VB.NET. Yang pertama adalah arithmetic operator, kemudian comparison operator, kemudian ada logical bitwise operator, bitshift operator, assignment operator, dan yang terakhir adalah miscellaneous operator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang arithmetic operator, comparison operator, kemudian ada logical bitwise operator, dan juga assignment operator. Untuk operator-operator lain akan kita bahas di lain waktu. Ini adalah daftar arithmetic operator. Tanda ini merupakan tanda pangkat. Kemudian ini adalah penjumlahan, ini adalah pengurangan, kemudian ini adalah perkalian, ini adalah pembagian, dan yang ini juga pembagian. Tetapi ketika hasilnya adalah pecahan, maka dia resultnya adalah integer. Kemudian yang ini adalah modulus atau hasil bagi. Semisal kita memiliki nilai A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 7. Ketika B pangkat A, maka hasilnya akan menjadi 49. Jadi 7 pangkat 2 hasilnya 49. Kemudian A plus B akan menghasilkan 9. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Kemudian A dikurangi B atau 2 dikurangi 7 hasilnya adalah minus 5. Kemudian A dikali B atau 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Dan ini adalah pembagian. B atau 7 dibagi A, 7 dibagi A hasilnya adalah 3,5. Yang backslash ini juga merupakan pembagian, tetapi resultnya adalah integer. B atau 7 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3,5, akan tetapi dibulatkan menjadi 3. Kemudian mod adalah modulus, yaitu hasil bagi. 7 mod 2 akan memberikan result 1. Kemudian ini adalah comparison operator. Ini merupakan sama dengan, kemudian yang ini adalah tidak sama dengan, kemudian ini adalah lebih besar, ini lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan ini yang terakhir adalah lebih kecil sama dengan. Sebagai contoh, kita memiliki nilai A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B? Tentunya hasilnya adalah not true, karena 10 tidak sama dengan 20. Kemudian ini adalah tidak sama dengan. Apakah A tidak sama dengan B atau 10 tidak sama dengan 20? Hasilnya adalah true karena 10 tidak sama dengan 20. Kemudian yang ini adalah lebih besar. Apakah A lebih besar dari B atau apakah 10 lebih besar dari 20? Hasilnya adalah not true karena 10 seharusnya lebih kecil dari 20. Kemudian yang ini adalah apakah A kurang dari B? Hasilnya adalah true karena benar. 10 kurang dari 20. Kemudian di sini adalah lebih besar sama dengan, apakah A lebih besar sama dengan B? Hasilnya not true karena 10 seharusnya lebih besar atau sama dengan 20. Kemudian apakah A kurang dari sama dengan B? Karena A memang lebih besar dari B, yaitu atau 10 memang lebih kecil sama dengan 20. Kemudian ini adalah assignment operator. Rekan-rekan bisa melihat di sini ini adalah sama dengan, ini digunakan untuk persamaan. Kemudian di sini ada plus sama dengan, sebagai contoh, C plus sama dengan A, ini sama dengan C sama dengan C plus A. Kemudian yang ini adalah C minus sama dengan A, ini ekuivalen dengan C sama dengan C minus A. Kemudian yang ini adalah untuk perkalian, ini adalah pembagian, kemudian ini adalah untuk pembagian juga, ini untuk pangkat, dan sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan di dalam codingan. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang logical atau bitwise operator. Ada beberapa logical atau bitwise operator di dalam VB.NET. Di antaranya adalah AND, OR, NOT, SOR, and also, or else, is false, dan is true. Dari sekian ini sebenarnya kita menghafal AND dan OR saja sudah cukup untuk membuat aplikasi di VB dengan baik. AND ini merupakan operator bernilai true ketika kedua kondisi adalah bernilai true. Semisal contoh, A bernilai true dan B bernilai false. Ketika A and B, maka tentunya akan false. Jadi, jika ingin nilainya true, maka A harus true dan B juga harus true. Itulah operator AND. Kemudian OR ini akan bernilai true ketika salah satu variabelnya adalah bernilai true. Jadi, A or B pastinya adalah bernilai true. Not ini digunakan untuk kebalikannya. Kemudian SOR ini akan bernilai true ketika kedua variabelnya adalah bernilai sama. True dan true, maka hasilnya true. False dan false, hasilnya adalah true.
Dan untuk operator-operator lain, silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri di dalam Visual Studio. Untuk mempercepat, saya sudah melakukan codingan sebelumnya. Sekarang akan kita coba untuk arithmetic operator. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ada A pangkat B, 7 pangkat B. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah 49. Kemudian kita coba A plus B, yaitu 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Sekarang kita coba untuk A dikurangi B, yaitu 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian kita coba A dikali B, yaitu 7 dikali 2, hasilnya adalah 14. Kemudian A dibagi B atau 7 dibagi 2, hasilnya adalah 3,5. Kemudian ini juga pembagian tetapi hasilnya bernilai integer. Kita coba 7 dibagi 2 seharusnya 3,5. Karena ini merupakan backslash maka hasilnya akan menjadi 3 karena resultnya adalah integer. Kemudian kita akan mencoba yang mod. 7 mod 2 hasilnya adalah 1 karena hasil bagi 7 dengan 2 hasilnya adalah 1. Kemudian kita coba untuk yang comparison operator. Oke rekan-rekan semuanya. Apakah 7 sama dengan 2? Tentunya hasilnya adalah false karena 7 tidak sama dengan 2. Kemudian apakah 7 sama dengan 7? Tentu hasilnya adalah true karena 7 sama dengan 7. Kemudian kita akan mencoba untuk yang comparison operator tidak sama dengan. Apakah 5 tidak sama dengan 5? Hasilnya tentunya adalah false. Karena kenapa? Karena 5 adalah sama dengan 5. Kemudian apakah 7 tidak sama dengan 2? Hasilnya adalah true karena benar 7 tidak sama dengan 2. Sekarang kita coba untuk comparison operator yang lebih besar. Apakah 5 lebih besar dari 5? Tentu hasilnya false. Kenapa? Karena 5 ini seharusnya sama dengan 5. Kemudian apakah 7 lebih besar dari 2? Hasilnya adalah true karena 7 lebih besar dari 5. Kemudian kita coba untuk yang comparison operator kurang dari. Apakah 5 kurang dari 5? Tentu hasilnya adalah false. Kenapa? Karena 5 ini seharusnya sama dengan 5. Kemudian apakah 2 kurang dari 7? Resultnya adalah true karena benar karena 2 memang lebih kecil dari 7. Sekarang kita coba untuk comparison operator lebih besar sama dengan. Apakah 5 lebih besar dari 5 atau 5 sama dengan 5? Hasilnya true karena 5 sama dengan 5. Kita cek. Oke, hasilnya true. Apakah 7 lebih besar sama dengan 2? Hasilnya true. Karena 7 memang lebih besar dari 2. Oke, kita cek. True. Kemudian, ini harusnya bernilai false. Karena kenapa? Karena seharusnya 2 ini lebih kecil dari 7. Jadi hasilnya harusnya false. Oke, sekarang kita coba untuk yang kurang dari sama dengan. Apakah 5 kurang dari atau sama dengan 5? Hasilnya true. Karena 5 sama dengan 5. Kita cek. Oke, hasilnya true. Sekarang apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Hasilnya adalah true. Karena 2 memang kurang dari 5. Sekarang kita cek apakah 2 kurang dari sama dengan 7? Ini seharusnya bernilai true. Kita cek. Nilainya adalah true. Karena benar. Sekarang akan kita coba untuk yang bitwise operator. Kita mulai dari bitwise operator AND. True dan true hasilnya adalah true. Coba kita cek. Oke, true dan true hasilnya true. Kemudian true and false hasilnya adalah false. Kita cek. Hasilnya adalah false. Karena N ini akan bernilai true ketika dua variabelnya ini bernilai true. Jadi yang bernilai true hanya yang bagian ini. Kemudian kita akan berpindah kepada operator OR. OR ini akan bernilai true ketika salah satu variabelnya bernilai true. True dan true hasilnya akan true. Kemudian true and false maka hasilnya true. Karena kenapa? Karena salah satu variabelnya bernilai true. Kemudian ada false and false akan bernilai false. Karena tidak ada satu variabel pun yang bernilai true. Sekarang kita coba yang assignment operator. Saya sudah membuat variabel X sama dengan 2. Jika kita membuat variabel Y dan kemudian sama dengan X, maka nilai X ini akan mengambil nilai X ini. Jadi nilai Y ini adalah 2. Coba kita cek. Rekan-rekan bisa melihat nilai dari Y merupakan sama dengan X, yaitu X sama dengan 2.
Kemudian kita coba untuk yang assignment plus sama dengan. Rekan-rekan semuanya, Y plus sama dengan 2 ini sama seperti ketika kita menuliskan Y sama dengan Y plus 2. Ini adalah bentuk sederhana dari Y plus 2. Berapakah hasil dari Y plus sama dengan 2? Kita cek. Hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena Y nilainya adalah 2 sama dengan Y plus 2. Jadi rekan-rekan bisa menuliskan dengan sintaks seperti ini, ataupun rekan-rekan bisa menuliskan sintaks seperti ini. Sama halnya dengan means, kali, dan pangkat, rekan-rekan bisa menuliskan seperti ini, atau rekan-rekan juga menuliskan sintaks lebih panjang seperti ini. Itu tergantung rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan semuanya, saya harap rekan-rekan semuanya paham tentang apa yang telah kami sampaikan kali ini. Tetap pantengin channel ini karena kami akan membahas lebih lanjut tentang VB.NET. Tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.